Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya berdoa supaya Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu. Dan pagi hari ini yuk kita siapkan hati kita kembali untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya pagi hari ini Tuhan memberikan sebuah encouragement dalam kehidupan Anda, dan Tuhan memberikan Anda hal-hal yang baru sehingga Anda mengalami sebuah refreshing daripada Tuhan melalui kebenarannya. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, supaya hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Kau mau. Kami juga berdoa, Roh Kudus bekerjalah baik kepada kami yang ada di tempat ini maupun semua kami yang mendengar dimanapun kami berada. Biar roh hikmat, pewahyuan, dan juga pemahaman supaya kami bisa mengerti kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih, Roh Kudus bekerjalah, kami mempersilakan Kau ambil alih semuanya dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat terang kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-17 sampai ayat dengan 24. Kalau kita berbicara mengenai ayat ini, di sini perikop judulnya adalah hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Nah, ketika saya merenungkan, membaca dengan seksama ayat ini dimulai dari ayat 17 sampai ayat 24, saya menemukan bahwa saudara ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan ini membahas tentang dua hal pokok yang sangat penting yang merupakan menjadi pesan yang disampaikan kepada Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama tentang hidup mereka atau tentang kehidupan, di mana Paulus mengingatkan kembali mereka untuk hidup dalam keadaan seperti waktu pertama kali mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan yang kedua, Paulus juga menekankan tentang sebuah panggilan, calling masing-masing orang percaya. Dan dua poin ini menjadi poin yang sangat penting yang kita mau bahas. Bagaimana tentang sebuah kehidupan, dan yang kedua bagaimana tentang panggilan masing-masing setiap orang percaya. Nah, ada beberapa hal yang penting. Saya mengutip dari ayat ini, dari renungan ini, ada beberapa hal yang saya menemukan untuk kita bisa belajar bersama-sama dalam renungan pagi, dan saya berdoa ini menjadi kekuatan reminder dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berbicara mengenai kehidupan, yaitu bagaimana kita patuh terhadap panggilan Tuhan. Saya percaya Paulus menekankan kepada kita betapa pentingnya masing-masing orang untuk hidup sesuai dengan panggilan yang telah ditentukan Tuhan bagi mereka. Nah, mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki peran, memiliki purpose yang unik dalam rencana Allah. Only you can do that. Cuman kamu yang bisa menggenapinya, cuman kamu yang bisa menjalankannya. Dan saya percaya ini mengajarkan, mengingatkan kita pagi hari ini dimanapun Anda berada, setiap kita punya peran, punya panggilan, punya tujuan yang berbeda-beda dan yang unik sekali. Saya tidak bisa menjadi Anda, Anda tidak bisa menjadi saya, karena setiap kita punya panggilan masing-masing. Dan masing-masing ini cuma satu, untuk membangun gerejanya, untuk membangun orang-orang, untuk memberkati orang-orang, menguatkan orang-orang. Bukan karunia atau panggilan yang unik lalu menjadikan kita sebagai kompetitor satu sama lain, tapi justru sebaliknya menjadi sebuah penghubung di mana kita saling menolong, saling menopang, saling membangun, saling mengingatkan, dan saling semuanya membangun tubuh Kristus. Dan saya percaya Paulus mengajarkan kepada kita hal yang penting. Yang pertama, bagaimana kita memiliki sebuah kepatuhan terhadap panggilan Allah. Jangan lari dari panggilan Allah, tapi ketika kita
menerima panggilan Allah, kita patuh dan kita merespon dengan benar setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang paling penting yang dibicarakan, yaitu bagaimana kepatuhan terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak berontak, kita tidak lari dari panggilan Tuhan, tapi kita patuh terhadap panggilan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sedang Anda alami. Mungkin Anda memiliki sebuah panggilan, tapi karena situasi, karena proses, karena masalah, kita mulai coba lari dari panggilan tersebut. Pada hari ini melalui renungan pagi, Roh Kudus ingatkan kepada kita, go back to your calling. Kembali kepada panggilanmu masing-masing. Dan percayalah, hargai itu, dan saya yakin dan percaya kita nggak boleh minder, karena setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda, setiap kita punya keunikan yang berbeda-beda, dan semua kita berfungsi, berguna bagi kerajaan Allah. Dan cuman kamu yang bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu, bukan orang lain. Itu sebabnya kamu harus confident, kamu harus yakin, kamu harus percaya, dan kamu harus bersyukur, because God call you. Karena Tuhan memanggil kita. Dan saya percaya every one of us dimanapun kita berada, kita memiliki sebuah panggilan yang khusus bagi kerajaan Allah. Dan kita harus merespon dengan patuh terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-19, dikatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat 17 sampai 24 ini, yaitu bagaimana Paulus menekankan sebenarnya bukan sunat atau tidak bersunat, bukan itu yang penting, tapi mentaati. Ini bicara tentang apa? Tentang spiritual life, itu jauh lebih penting dari kehidupan jasmani. Nah, seringkali kita berdebat dengan hal-hal yang bukan esensi, padahal bukan masalah bersunat atau tidak bersunat, tetapi ini bicara tentang bagaimana bukan berarti tidak penting secara harafiah atau lahiriah. Itu semua juga penting, tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana spiritual life kita. Itu lebih penting daripada kehidupan jasmani kita, saudara. Jadi apa yang tampak di luar itu memang penting, tapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu sesuatu yang di dalam inside kita yang tidak kelihatan, tapi itu penting sekali, yaitu spiritual life kita. Penting nggak penting, saudara, jangan kita perdebatkan. Wah, ini golongan bersunat, ini tidak bersunat. Ini golongan ini golongan ini golongan yang lebih dalam, ini yang kurang dalam, dan sebagainya. Tetapi percayalah, saudara, yang terpenting bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi yang terpenting bagaimana spiritual life kita. Bagaimana kita benar-benar memperhatikan apa yang di dalam, yang tidak terlihat. Tapi kita mentaati semua hukum Allah. Percuma kalau kita tampil di luar begitu bagus, tapi sebenarnya kita nggak benar dalam kehidupan. Kita nggak menjadi pelaku firman Allah. Kita nggak melakukan kebenaran. Kita nggak hidup sesuai firman Allah. Maka itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kehidupan kita mentaati semua peraturan dan hukum yang Tuhan tetapkan. Artinya yang terpenting dalam hidup kita adalah spiritual life kita. Bagaimana kita bukan melayani secara cuman dilihat orang, tapi di dalam kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita hidup benar dan sesuai dengan firman Allah. Sekali lagi Paulus menekankan bukan sunat ya atau nggak sunat yang paling penting, tapi yang terpenting adalah mentaati firman Allah dan melakukannya dengan setia. Yang setuju katakan amin, saudara. Artinya kalau kita bisa, katakanlah Paulus juga ngomong, bisa bahasa malaikat sekalipun, kita bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa melakukan segala hal yang dilihat orang dan orang akan terkagum-kagum, tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting, yaitu apa? Your spiritual life. Bagaimana kehidupan Anda? Apakah Anda mendengarkan firman Allah, melakukannya dengan setia? Apakah Anda benar-benar hidup sesuai dengan firman Allah? Itu jauh lebih penting daripada semua pelayanan kita. Dan percayalah, ini yang Paulus tekankan, bahwa bukan masalah sunat atau enggak sunat, tapi masalahnya melakukan, mentaati semua firman Allah. Itu jauh lebih penting. Itu sebabnya saya mengingatkan Anda dimanapun Anda berada, bukan berarti kita nggak perlu bangun pelayanan kita, tidak perlu menampakkan semua hal yang jasmani, tapi ingat, ada hal yang lebih penting lagi yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, yaitu spiritual life kita. Sampai benar-benar kita, perkataan kita, pikiran kita, hati kita selaras dengan firman Allah.
kita hidup sesuai firman, dan kita menjadi pelaku akan firman Allah. Lalu ayat yang ke-20 yang ketiga, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Artinya apa, saudara? Hidup kita tetap konsisten, saudara. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan, hal yang terpenting, bagaimana kita hidup dalam panggilan Allah, yaitu kita konsisten dalam menjalani panggilan Allah. Jadi sekali lagi, saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam panggilan Allah? Yang pertama bicara tentang kepatuhan terhadap panggilan Allah. Yang kedua, kita tidak memperhatikan apa yang dilihat orang, tapi kita lebih memperhatikan spiritual kita. Artinya spiritual life lebih penting daripada kehidupan jasmani yang dilihat orang. Lalu yang ketiga, untuk hidup dalam panggilan ini, kita harus konsisten dalam menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita tinggal dalam keadaan seperti waktu kita dipanggil. Apanya? Yang pertama, kehidupannya, spiritualnya. Dulu mungkin waktu kita pertama kali dipanggil, kita begitu menggebu-gebu sama Tuhan, baca Alkitab banyak, sembah Tuhan, doa, bahkan kita terus merenungkan firman Allah. Tapi seberjalan waktu, sibuk, banyak jadwal, melayani di mana-mana, akhirnya kita nggak konsisten dalam menjalani panggilan Tuhan. Yaitu apa? Kehidupan spiritual kita, komitmen kita, doa kita, quality time kita dengan Tuhan, perenungan firman Tuhan. Artinya adalah kita tidak berubah setia kepada Allah. Bagaimana dulu sacrifice kita, pengorbanan kita waktu pertama kali kita dipanggil Tuhan, menerima respon panggilan Allah. Kita nggak hitung-hitungan, kita berkorban, kita berdoa, kita spend time terlalu banyak untuk merenung firman Tuhan. Tapi di end of the day, apakah kita masih hidup dalam keadaan seperti waktu kita dipanggil? Saya percaya waktu pertama kali kita ketemu Tuhan, melayani Tuhan, cinta mula-mula, semuanya dengan begitu membara. Tapi my question, pertanyaan saya, apakah saat ini kita masih menjalani kehidupan yang sama seperti waktu kita dipanggil Tuhan pertama kali? Apakah kita masih menghidupi kehidupan jam doa seperti waktu kita pertama kali dipanggil Tuhan? Apakah kita membaca firman Allah, merenungkannya, melakukannya seperti waktu kita pertama kali dipanggil Tuhan? Apakah kita berkorbannya tidak hitung-hitungan sama Tuhan, waktu, tenaga, keuangan, semua hidup kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan, dan hidup kita tetap pertahankan seperti waktu kita pertama kali dipanggil Tuhan. Jadi sekali lagi, ini sangat penting supaya kita memiliki yang namanya konsistensi untuk hidup sesuai waktu pertama kali seperti kita dipanggil Tuhan. Jadi ini penting sekali supaya kita tetap konsisten. Yang keempat, lalu saya akan tutup ayat 23 berkata seperti ini, saudara, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, hidup dalam panggilan Tuhan? Selain kita konsisten, yang keempat, kita harus terus bergantung sama Tuhan, memiliki sebuah ketergantungan, keterikatan sama Tuhan. Nah, penting sekali bagi Anda dan saya untuk tetap hidup dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah hal yang penting yang harus kita ingat, yaitu ketergantungan, keterikatan kepada Tuhan, saudara. Penting sekali untuk kita terus bergantung. Di sini dikatakan jangan kamu jadi hamba manusia. Artinya jangan mengandalkan manusia, karena manusia ada keterbatasan, ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi kita harus terus bergantung Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita mau hidup terus dalam panggilan Tuhan, kita harus patuh kepada panggilan Tuhan. Kita harus lebih memperhatikan spiritual life daripada apa yang keluar. Kita harus konsisten dalam menjalani panggilan Tuhan, dan kita harus terus bergantung sama Tuhan dalam setiap hal. Dalam hal apapun kita bergantung sama Tuhan, dan kita tetap andalkan Tuhan. Dan saya jamin kalau Anda lakukan 4 hal ini, kamu akan terus hidup dalam panggilan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, dimanapun Anda berada, Anda yang sudah lari dari panggilan Tuhan, this is the time for you to come back, untuk kembali, go back to your calling, kembali kepada panggilanmu. Dan kalau Anda sampai hari ini masih terus menjalani panggilan Tuhan dalam hidupmu, praise the Lord, puji Tuhan, terus setia, terus jalani dengan konsisten, sampai nanti Tuhan akan datang dalam kehidupan kita dan memberikan upah yang setimpal, akan memberikan reward yang luar biasa, sampai waktunya mungkin kita
mengakhiri hidup kita, kita tetap kedapatan setia dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur biar pagi hari ini, renungan pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami terus setia hidup dalam panggilan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, masalah boleh datang, pencobaan boleh datang, proses boleh datang, tapi biar kami tetap setia hidup dalam panggilan Tuhan. Tuhan, mampukan setiap kami. Lord, I pray for all your people. Aku memberkati setiap mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Aku berdoa untuk setiap orang yang sudah lari dari panggilan, yang sudah meninggalkan panggilan mereka, dimanapun mereka berada hari ini. Ketuk hati mereka, berbicara kepada mereka untuk go back to their calling, kembali kepada panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka yang tetap hidup dalam panggilan, mereka terus dimampukan sampai mereka setia sampai garis akhir. Terima kasih. I bless all of them with abundantly and overflowing. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dari tempat ini sekali lagi dimanapun Anda berada. Anda yang sudah mulai meninggalkan panggilan Tuhan, go back to your calling. Anda yang masih tetap hidup dalam panggilan Tuhan, praise the Lord. Lanjutkan terus setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam program renungan pagi berikutnya. Bye, God bless you.